Tidak semua yang halal itu thayyib, tapi semua yang thayyib itu pasti halal. Ah. Rizki yang kita makan, rizki yang kita pakai, rizki yang kita sedekahkan harus diperhatikan halal haramnya. Kalau dalam kalkulasi agama seperti burung tadi, kita tembak satu, yang nyisa satu, yang dua kabur gitu kan. Kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 10.000, maka yang nyisa itu, yang menjadi rezeki itu adalah yang 10.000. Transaksinya mungkin ya, transaksi intinya harus kepada Allah. Betul. Biar Allah ya yang mengganti semuanya. Nah itu. Berarti bukan dari orang yang kita beri. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya kedatangan bintang tamu spesial. Beliau seorang pemuda yang menginspirasi saya pribadi. Inilah beliau, Al-Ustadz Devi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sedikit flu batuk. Tapi keseluruhan insya Allah sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz, mohon maaf nih sebelumnya. Mungkin kebanyakan penonton di channel saya ini belum banyak yang tahu nama asli Ustadz ini siapa sih? Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Iedati Channel ya. Iya, benar. Sahabat Iedati Channel yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Devi Kunaifi ya. Tapi teman-teman memanggil saya Udev biasanya. Ya. Saya kebetulan seorang pengajar berbahasa Arab sama tafsir. Juga di lain bidang saya sebagai konten kreator ya. Konten kreator juga Ustadz. Bukan kontainer ya. Konten kreator. Konten kreator ya. YouTube ya, juga sama YouTube Dunia Santri Kreatif Channel. Ustadz, sebelum kita lanjut ke pembahasan awal, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya, mungkin Ustadz bisa dibilang kayak gitu. Yang pertama ini pertanyaannya itu kayak gini tuh. Kalau puasa Ramadan bisa diganti dengan hari berikutnya atau dikodok. Betul. Kalau misalkan sholat itu gimana Ustaz? Apakah bisa dikodok atau tidak? Jadi sholat apakah bisa dikodok atau tidak? Iya. Ini yang dimaksud adalah sholat yang tertinggal ya. Yang tertinggal. Oke, baik. Untuk pertanyaannya dari sahabat semua, perlu diketahui bahwa memang baik saum ataupun sholat itu memiliki hukum yang sama, yaitu wajib ya, fardu. Cuman ada perbedaan ketika saum yang tertinggal dan sholat yang tertinggal, apakah harus ada qada atau tidak gitu. Kalau saum Ramadan, ini konteksnya saum Ramadan kan ya, saum wajib. Kalau saum Ramadan itu memang di Al-Quran surah Al-Baqarah 185 disebutkan wa in kuntum marid aw ala safarin, kesananya ada faidatun min ayamin ukhra. Jika engkau batal puasa di bulan Ramadan itu, maka ganti dengan hari yang lain, di hari yang lain. Di hari lainnya. Nah itu jelas kalau masalah saum ada kodonya. Tapi untuk masalah sholat sendiri, sejauh ini saya belum menemukan dalil sholat harus dikodo ya, karena memang tidak ada aturannya. Ya, adapun mungkin nanti teman-teman ada yang mau ada dalil misal yang sahih ya, yang kuat bahwa sholat harus dikodo, silakan dikirim di komen saja ya. Iya, benar. Nah, namun sejauh yang saya ketahui dari saya yang fakir ilmu, tidak ada kodok untuk sholat. Pertanyaan yang kedua, kita kan hidup di dunia ini, tujuan Allah itu kan hanya untuk beribadah. Betul. Nah,
Ustadz, di hidup di dunia ini mungkin teman-teman ada yang menanyakan kepada saya bagaimana cara supaya hidup kita itu tenang, damai, mungkin lebih mencintai hidup, mungkin kayak gitulah. Gimana menurut pandangan Islam? Ya. Jadi harus kita ketahui bersama bahwa yang namanya hidup di alam dunia itu tidak selamanya berada dalam satu keadaan kan ya. Kadang kita bersedih, kadang kita bahagia, Iya, benar. kadang kita sakit, kadang sehat, Iya. kadang susah senang. Itu Iya. tidak lepas dari dua sisi yang berlawanan gitu. Iya, benar. Karena memang seperti itu siklusnya gitu. Siklusnya memang harus seperti itu. Nah, lantas bagaimana supaya kita tenang menjalani kehidupan gitu kan, bisa menikmati kehidupan. Ini saya mempunyai dua konsep ya. Dua konsep. Yang pertama berangkat dari hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim. Di sana Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'mini, ya, menakjubkan sekali urusan orang-orang mukmin. Karena kata Rasul, setiap urusan orang mukmin itu kullahu khairun, seluruhnya itu menjadi kebaikan untuknya gitu. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini, dan menakjubkannya itu tidak ditemukan dalam diri siapapun kecuali orang-orang yang mukmin. Jadi orang mukmin itu menakjubkan dan tidak ditemukan menakjubkannya itu kecuali hanya di diri orang mukmin. Apa kata Rasul? In asobathu sarro. Ketika orang mukmin diberi ujian berupa kebaikan, syakaro, orang mukmin bersyukur. Nah, fakana khairon lahu, maka kesyukurnya itulah yang akan menjadi kebaikan yang menakjubkan ya. Kemudian in asobathu dorro, ketika orang mukmin diuji dengan keburukan, sobaro, dia bersabar. Fakana khairon lahu, sabarnya itu yang akan menjadi kebaikan untuknya. Jadi jelas karena kita sebagai manusia ditakdirkan oleh Allah itu seperti dalam surah Al-Anbiya bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, kami akan menguji kalian itu bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan, fitnatan sebagai ujian. Maka kunci supaya kita tidak salah melangkah, kuncinya adalah ketika diberi ujian kebaikan, maka kita bersyukur, jangan kufur. Kemudian jika kita diberi ujian loro, keburukan, maka sikap kita adalah sobaro, bersabar. Bukannya aral ya. Aral itu naon sih bahasa Indonesia? Jengkel ya, frustasi lah gitu. Jengkel. Itu konsep pertama ya. Ya, karena hidup selalu bergantian, berputar ya, layaknya siang malam, gelap dan terang itu. Maka kuncinya, konsep pertama adalah sabar ketika diberi keburukan, syukur ketika diberi kebaikan. Kemudian konsep yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah bidzikrillah tatmainul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah tatmainul qulub, hati menjadi tenang. Nah, walaupun memang tidak instan ya, tidak seperti kita nyeduh mie, kita lapar, sedul, masak langsung kenyang gitu, tidak bisa seperti itu. Karena yang namanya sabar dan syukur itu butuh perjuangan, sehingga mengingat Allah pun tidak langsung begitu kita mengingat Allah kita menjadi tenang langsung, tidak. Butuh perjuangan juga. Benar, Ustaz. Namun catatan untuk kita, ada ayat yang menyebutkan la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Karena memang kasih sayang Allah itu selalu ada dan Allah lebih dekat daripada urat tadi. Kita meminta pasti Allah berikan gitu. Jadi itulah, jadi dua, supaya hidup kita tenang, tidak gelisah, tidak risau menjalani kehidupan. Konsep ini coba terapkan. Nah,
buat teman-teman semua, itu 2 pertanyaan dari teman-teman semua. Mudah-mudahan menjawab keluh kesah teman-teman semuanya. Nah, next Ustadz, kita lanjut ke pembahasan awal mungkin ya. Pembahasan milik dan rizki. Oh ya. Sebelumnya kayak gini Ustadz, kebanyakan masyarakat umum itu menilai milik sama rizki itu sama. Saya pengen tahu, milik sama rizki itu sama ataukah berbeda? Itu yang pertama. Silakan Ustadz. Baik. Jadi memang persepsi atau paradigma di masyarakat luas bahwa milik itu adalah rezeki ya. Iya. Padahal jika dilihat dari sisi bahasa, baik milik atau rezeki masing-masing memiliki perbedaannya. Iya. Kalau milik itu apa-apa yang kita kuasai, itu milik. Jadi setiap hal yang kita kuasai itulah milik. Raja disebut malik kan, karena dia yang menguasai wilayah. Contoh sederhana mungkin yang bisa ditangkap sama para penonton. Apa tuh? Ya. Contoh misal ini kursi. Ini kursi. Menurut Kang Iyad ini kursi milik siapa? Milik saya. Karena Kang Iyad beli kan? Saya yang beli kan? Iya. Yang belinya Kang Iyad, uangnya punya Kang Iyad kan? Iya. Tapi kalau ini saya bilang ini milik saya gimana? Keberatan ya? Pastilah. Pupu gurunya juga ngaku. Pastilah. Nah, secara bahasa, milik itu adalah sesuatu yang dalam penguasaan kita, gitu kan? Yang kita kuasai. Ini kursi jangan disebut milik Kang Iyad, karena ini sedang dikuasai oleh saya. Maka ini kursi ini milik saya, gitu. Secara bahasa kan? Secara bahasa. Jadi apa-apa yang kita kuasai itulah milik. Gitu. Namun nanti, ini perpindahan hak milik ini, misal ini kan awalnya punya Kang Iyad nih. Iya. Ini punya Kang Iyad. Tiba-tiba sekarang ini jadi milik saya. Ini akadnya apa? Apakah dipinjamkan? Ya. Apakah ditukar tambah? Apakah dikredit atau gimana kan ini? Nah, berhubung tadi Kang Iyad mempersilahkan saya duduk di sini, berarti saya istilahnya numpang kan. Jadi, nah dalam Islam itu harus jelas perpindahan hak milik. Jadi jangan sampai kita menggunakan atau memanfaatkan apa yang kita kuasai tanpa jelas akadnya. Contoh sederhana seperti rokok lah ya. Rokok kan misal Kang Iyad ngeluarin rokok nih. Rokok simpan. Tanpa izin, tanpa jelas akad. Saya ambil misal rokok itu. Nah, meskipun rokok itu milik saya, tetapi rokok itu tidak halal. Karena tidak ada perpindahan hak milik dengan jelas. Sebab dalam Islam itu harus jelas perpindahan hak miliknya. Kalau memberi, kalau mengutang, jual beli, minjam atau gadai atau sebagainya itu harus jelas, gitu ya. Nah, Ustaz, mohon maaf dipotong sebentar. Saya pengen pengen lebih jelas mungkin ya. Soalnya otak saya agak ini Ustaz, agak lemot. Ustaz kayak gini. Jadi contohnya dari segi halal rokok tadi. Betul. Dari segi halal rokok tadi. Contoh saya ngeluarin rokok 1 bungkus. Nah, di depan Ustadz. Saya belum mempersilahkan, Ustadz sudah mengambil. Di kasus itu sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau belum ada akadnya. Betul. Tapi kalau misalkan udah ada akadnya, contoh misalkan Ustadz Kang Iyad minta rokok nih. Nah, itu baru boleh? Boleh. Padahal hal sepele ya. Betul. Tapi luar biasa banget gitu. Apa namanya itu? Syariat mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu, syariat Islam itu. Wah. Oke, silakan lanjut Ustadz ya. Jadi masih lebih baik cap cik ya daripada ngambil teu pupugu gitu kan. Cik lah nyihonkeun dah gitu. Masih lebih boleh itu. Nah, sedikit menyimpang mungkin untuk teman-teman di sana seperti arisan ya.
Arisan itu dilarang dalam agama. Iya. Kenapa dilarang? Karena itu tadi, arisan itu tidak jelas perpindahan hak miliknya. Gitu. 3 orang nih meriung ya, meriung ya. Kumpul. Berkumpul. Beriung ya, berkumpul. 3 orang berkumpul. Ya, kamu 100.000, kamu 100.000, kamu 100.000, 300.000. Iya. Dikasih uang itu ke yang pemenang kan? Pemenang pertama. Iya, pemenang pertama. Nah, ini akadnya apa gitu? Akadnya apa? Kalau misal ngasih berarti jangan minta balik kan? Ya, yang 2 itu kan? Iya, yang 2 itu. Ya, yang 2 itu nggak boleh minta balik lagi, soalnya kan ngasih akadnya. Kalau misal meminjamkan tidak seperti itu. Karena apa ya? Beda antara akad pinjam meminjam dengan arisan bergilir seperti itu. Ya, kalau menabung kan gini, kalau kita nyimpan 10.000, ya, maka yang diterima 10.000 juga. Iya, benar. Ini kita nyimpan 100.000 atau 10.000, kok bisa nerima 30.000? Nah, ini yang 20.000 hak siapa? Jadi nggak jelas akad, nggak jelas perpindahan hak miliknya. Disebut gadai menggadai bukan, jual beli bukan, pinjam meminjam juga bukan. Makanya dalam pemahaman kami bahwa arisan itu hukumnya haram karena tidak jelas perpindahan hak milik. Gitu. Arisan itu hukumnya haram. Baik, Ustaz. Terus ada pertanyaan lagi nih dari saya pribadi. Yang pertama itu yang tadi kan milik itu sesuatu yang dikuasai. Betul. Sesuatu yang dikuasai. Nah, kalau misalkan bukan misalkan dan rizki itu apa sih? Iya. Jadi kalau milik adalah sesuatu yang kita kuasai ya. Sedangkan rizki itu adalah yang pertama dalam hadis riwayat Imam Muslim juga disebutkan, yang disebut dengan rizki adalah ma'akala, ma'labisa, ma'sodako. Jadi rizki itu adalah apa-apa yang dimakan, ma'labisa apa-apa yang dipakai, ma'sodako dan apa-apa yang diinfakkan, yang disodakokan. Itu konsep rizki ya. Jadi tidak semua milik itu rizki. Misal gini, Kang Iyed punya gudang kain misal, kain semua tuh, kain semua. Itu baru milik. Sedangkan rizki adalah malabisa, apa yang dipakai. Kalau Kang Iyed memakai jin 1 lembar, kaos 1 lembar dan sang, itulah rizkinya. Gitu. Itu baru yang dipakai aja ya? Iya, kita berjajar di lemari nih baju sampai 30 lusin misal. Itu bukan rizki, itu milik. Rizki itu ya yang dipakai saja. Bisa saja yang di lemari itu kan dimakan tikus, jadi rizki tikus. Ya. Atau kebakaran gitu kan. Gitu. Berarti milik dalam rizki dalam bentuk yang dipakai itu hanya yang kita pakai. Betul. Hanya yang kita pakai. Betul. Bukan dalam arti rizki itu banyak barang tapi belum kita pakai. Iya. Kalau rizki mah itu saja simbolnya ya. Ma'akala apa-apa yang dimakan. Kang Iyed punya perusahaan rumah makan. Wah, menanak nasi sehari bisa tiga apa langsung teh 3 panci. Ya, 3 panci gede misalnya. 3 loyang. 3 loyang. Kayak tilu gitu ya lah ya. Itu baru milik saja. Karena yang disebut rizki itu justru tadi ma'akal apa yang dimakan saja. Kalau makannya Kang Iyed 3 sendok, 4 sendok, ya itulah rizkinya. Kang Iyed beli bakso misal, secara milik itu bakso Kang Iyed kan.
tapi belum tentu jadi rezeki. Oh. Bisa saja si bakso itu tumpah, dimakan kucing gitu kan. Iya. Maka itu jadi rezeki kucing meskipun Iya. secara kepemilikan milik Kang Iyad gitu kan. Padahal kita yang bayar ya. Iya. Tapi kucing yang dapat rezekinya. Ya. Jadi milik sama rezeki itu yang saya tangkap poin pertama itu berbeda. Betul. Kalau milik apa-apa yang dikuasai. Betul. Kalau rezeki itu tadi yang dibilang Ustadz, sabda Rasulullah ada 3. Betul. Yang pertama yang dimakan, Betul. yang kedua yang dipakai, dan yang ketiga ini yang disodakohkan. Nah, pertanyaannya kayak gini Ustadz. Kalau yang disodakohkan itu contoh paling simpel yang kayak gimana sih? Ya. Jadi kalau melihat hadis riwayat Imam Muslim tadi bahwa ya, ma'akala fa'afna ya. Yang dimakan akan habis. Terus malabisa fa'abla, yang dipakai akan lusuh, akan rusak. Mobil gitu kan, kita punya mobil banyak juga dipakai satu-satu doang. Nah itu akan rusak. Tapi masodako faktana kalau nggak salah itu kalimatnya. Apa yang disodakokan itu, itulah yang akan tersisa. Tersisa dalam bentuk apa maksudnya? Ya, begini. Kita logikakan ya. Ya. Kalau ada burung 3 nih. Ada burung 3 di dahan. Sama Kang Iyad ditembak. Dan dapat 1. Ya. Kena 1 mati. Ya. Menurut Kang Iyad yang nyisa berapa? 2. Iya. Karena yang 1 mati kan? Iya. Kebanyakan di kita seperti itu. Konsep perhitungannya seperti itu. Iya. Jadi ada burung 3 ditembak mati 1, yang nyisa 2. Iya. Padahal yang nyisa itu justru yang 1, yang matinya itu. Yang matinya itu sisanya. Iya, karena yang 2 kan bisa saja terbang dia, kabur gitu kan. Nah, konsep rezeki pun seperti ini. Jika dalam hitung-hitungan dunia, kalkulasi dunia itu, kita mempunyai uang 100.000. Disodakohkan 10.000, maka sisanya 90.000. Kan gitu. Iya, benar. Nah, kalau dalam kalkulasi agama itu lain. Gimana tuh, Tan? Kalau dalam kalkulasi agama seperti burung tadi, kita tembak 1, yang nyisa 1, yang 2 kabur gitu kan. Kita punya uang 100.000, kita sodakohkan 10.000. Maka yang nyisa itu, yang menjadi rezeki itu adalah yang 10.000. Oh, yang 10.000. Yang 10.000, yang 90.000 kemana? Bisa saja kan hilang. Oh, balik lagi sama yang hadis tadi mungkin ya. Betul. Oh, jadi yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sodakohkan. Betul. Oh, di contoh yang tadi mungkin Ustadz yang disodakohkan itu contohnya 100.000, dicontohkan disodakohkan 10.000, berarti kan kalau hitungan matematika sisa 90.000. Tapi kalau hitungan agama itu hanya 10.000. Ya. Jadi yang disodakohkan saja yang nyisanya. Dan yang 90.000 kita tidak tahu tuh kemana nantinya. Apakah entah hilang atau misal kecuci sampai hancur uangnya kan, gitu. Atau apalah. Mungkin bisa dibelikan hal-hal yang lain. Nah gitu. Karena yang justru yang 10.000 itu yang akan tersisa. Makanya buat teman-teman kalau ngisi kotak infak di masjid itu yang gede sekalian pencelengnya. Kotak barolong nih. Yang gede sekalian. Punya uang 1 juta, sok 800.000 ada pencelengkan itu yang nyisa gitu. Daripada nanti hilang. Tapi pertanyaannya itu kalau misalkan kayak gitu Ustadz ya, saya pribadi lumayan agak berat Ustadz. Betul. Agak berat soalnya. Kalau misalkan saya punya uang 100.000, disodakohkan 90.000, otomatis kan sisa uang 10.000. Betul. Ya kan? Nah, di zaman sekarang ini apa-apa serba mahal gitu Ustaz. Iya. Nah,
kalau misalkan saya sodakohkan 90.000, terus sisanya 10.000 dengan yang tadi, apakah dijamin sama Allah? Contohnya deh kayak gini deh, saya manusia biasa gitu, saya pekerja biasa, hanya buruh pabrik gitu, hanya buruh pabrik yang mendapat upah sebesar UMR, tahu-taunya contoh kehilangan 1 juta, itu kan beratnya luar biasa. Betul. Nah, pertanyaan simpel saya kayak gini, kalau misalkan saya sodakohkan 90.000 yang tadi, apakah Allah menjamin rezeki saya tidak akan hilang atau gimana? Ya, betul. Jadi yang pertama, Al-Quran menyebutkan wa nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan memberikan rezeki kepada kalian dan mereka gitu kan. Di sini Allah mengklaim, memberikan garansi bahwa Allah itu akan menjamin setiap makhluk, tidak hanya manusia ya, sampai kecoa pun dijamin rezekinya, nyamuk pun dijamin rezekinya, bahkan laba-laba saja yang dia hanya diam di sarangnya dia dijamin rezekinya gitu. Nah di sini mungkin perlu ditanamkan semacam keyakinan bahwa Allah itu sang pemberi rezeki yang terbaik. Wallahu khairur razikin. Allah itu pemberi rezeki yang paling baik. Nah tidak pada tempatnya ketika seorang mukmin itu meragukan Allah. Tidak pada tempatnya. Nah, di sini mungkin harus ditanamkan konsep keikhlasan bahwa kita percaya bahwa Allah itu yang menjamin rezeki manusia. Nah, cuma mungkin harus ada pertimbangan juga. Jangan sampai begini. Misal kita punya uang 100.000 ya. Punya contoh uang, yang tadi mungkin ya. 100.000. Nah, kita pertimbangkan juga kebutuhan kita nih. Jadi jangan sampai tidak ada perhitungan. Harus ada perhitungan juga. Cuma di sini harus kita tanamkan juga bahwa prioritaskan bab akhirat. Prioritaskan bab akhirat. Sebisa mungkin kalau saya pribadi menilai mungkin ya. Betul. 70% hanya untuk akhirat dan 30% bisa dibilang dunia, mungkin kayak gitu ya, bisa seperti itu. Silakan untuk kalkulasinya ya, mau berapa persen akhir. Cuman saya sendiri menekankan cobalah prioritaskan akhirat. Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kebalikannya dunia itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa dunia itu tiada lain hanyalah kehidupan yang di sana senda gurau, permainan. Dan senda gurau belaka. Jadi kita jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia, kita jangan tertipu dengan keindahan dunia. Itu hanya fata morgana ya. Dunia teh mencari kehidupan dunia silahkan, karena memang kita hidup di dunia, tapi harus seimbang juga, harus diimbangi juga gitu kan. Jangan kita dunia terus mencari dunia terus, tapi akhirat dilupakan, nggak boleh. Atau kita terus aja akhirat sampai lupa kepada dunia. Kan sahabat Rasul juga ditegur ya, anakmu butuh hak, badanmu butuh hak, keluargamu juga punya hak, istrimu juga hak. Begitu. Nah, Ustadz, masih di bab rizki ya. Masih di bab rizki. Saya pengen tahu, Ustadz, kalau rizki memang dijamin sama Allah, tapi kenapa mohon maaf ya sebelumnya, orang-orang tertentu, pandangan saya pribadi, orang-orang tertentu serasa belum mendapatkan rezeki. Padahal kan yang tadi Ustadz bilang, Allah itu sudah menjamin. Nah jadi kebanyakan manusia itu tidak sadar, sehingga mereka harus berlomba-lomba, saling sikut, saling apa gitu.
dengan alasan takut tidak kebagian rezeki atau apa gitu kan. Padahal pertama Allah menjamin kan ya rezeki setiap orang itu. Yang kedua, rezeki itu sudah tertakar. Iya. Masing-masing individu itu sudah ada bagian-bagiannya, tidak mungkin dia tertukar gitu kan. Banyak orang yang menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan mencapai ambisinya. Iya, gitu kan. benar. Banyak sekali Ustaz. Iya, korupsi, naon-naonnya, sama baturnya, nutar hidangnya. Itu mah orang lain. Ya, orang-orang yang tidak, orang-orang tertentu. Ya, orang yang tidak hidang ya. Ya. Karena mereka egois, mereka tidak sadar, mungkin tidak pernah diedukasi apa itu rezeki gitu kan. Padahal yang namanya rezeki itu akan membawa kepada kemaslahatan ketika meraihnya dengan cara yang halal, menggunakannya dengan cara yang halal, dan mengeluarkannya dengan cara yang halal. Gitu. Contohnya kayak gimana itu Ustaz? Contohnya seperti ini. Misal Kang Ied buka grosir lah ya, buka warung. Buka warung. Nah, untuk konsep rezeki dalam bab harta ya, ini harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama halal. Halal mendapatkannya. Mendapatkan apa tuh? Kalau warung misal modal ya. Oh, sumber dana. Sumbernya. Sumber. Halal mendapatkannya. Kemudian halal mengelolanya. Ya. Kemudian halal membelanjakannya, mengeluarkannya. Nah, halal mendapatkannya tapi haram mengelolanya, maka haram. Haram, halal mengelola, halal membelanjakan tapi haram mendapatkannya, haram. Jadi 3 halal yang ini harus kita perhatikan. Kalau misal Kang Ied nih usaha warung, kan buka warung halal ya? Iya. Halal, jual beli halal. Iya. Mengeluarkannya misal untuk menafkahi anak istri, halal juga kan? Iya. Tapi modalnya misal dari riba. Nah itu haram juga. Oh gitu. Contohnya kayak gini mungkin kayak gini. Saya kan belum tahu nih apa itu riba gitu. Kalau misalkan riba itu selintas aja gitu. Apa yang dimaksud riba itu? Ya, secara bahasa riba itu pucuk ya. Pucuk pohon itu secara bahasa itu lugoh. Itu riba. Iya. Secara istilah riba itu adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Pucuk disebut riba karena dia tumbuh dan berkembang. Gitu. Nah, uang yang kita pinjam atau apapun itu, ketika kita mengembalikan harus ada tambahan. Sekian persen. Nah, itulah riba. Dan Allah melarang. Gitu. Nah, kembali lagi ke tadi ya, bahwa yang namanya konsep rezeki itu harus benar mendapatkannya, benar mengelolanya, benar juga mengeluarkannya. Karena ada orang yang dia ini sampel saja ya, seperti orang yang mencuri uang negara 1 miliar misal. Seseorang itu dia korupsi, maling uang negara 1 miliar. Kemudian karena ada pikiran, ini saya pengen sodakoh nih. Disodakohkan ke masjid misal 500 juta. Atau 700 juta. Sisanya buat mereka. Buat mereka. Disangkanya itu akan menebus kesalahannya. Padahal tidak sama sekali. Allah tidak akan menerima sodakoh yang dihasil dari usaha yang haram. Berarti sia-sia. Sia-sia, tetap aja dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi konsep rezeki itu dalam arti ada 3 poin yang tidak boleh cacat, Bu. Betul. Sumbernya mungkin kalau misalkan kita mau buka usaha, sumbernya dari mana? Betul. Dengan catatan harus halal. Betul. Terus cara mengolahnya gimana? Harus halal juga. Betul. Yang ketiga mungkin keuntungannya mengeluarkannya. juga mengeluarkan atau membelanjakan itu juga harus dengan catatan halal juga. Kalau salah satu ada yang cacat, otomatis berdosa kita.
cacat semua mungkin Iya. ya kalau bisa dibilang kayak gitu. Modal misalnya pinjam dari tetangga halal kan, Hmm, dipakai buat dagang, ya, berkembang. Nah, ya, keuntungannya ya. ternyata kita pakai untuk mabuk-mabukan. Nah, Itu kan nggak boleh. banyak tuh yang kayak Banyak, gitu, iya. banyak. Tapi nggak kurang juga kan yang berpikiran, iya mah ada menang aing iya gitu kan. Ya, hasil uang gua, modal gua, terserah gue. Nah, nggak bisa gitu. Konsep agama itu harus memenuhi 3 kriteria halal itu. Gitu. Nah, Ustadz, sebelum lanjut lagi, ini ada pertanyaan khusus sih sebetulnya dari saya. Pertanyaan, saya kan punya 2 bersaudara. Saya sebagai kakak dan adik saya sebagai adik tentunya. Iya, sebagai ayah ya. Nah, jadi gini Ustadz, saya dapat warisan nih. Saya dapat warisan dari orang tua. Contohnya itu saya dapat tanah 10 hektar. Nah, 10 hektar karena saya berdua otomatis kan setengah-setengah. Betul. Ya, 50%, 50%. Ya. Tapi mungkin saya pribadi ada niat jelek mungkin kepada adik saya, kepada adik saya. Ternyata saya mengambil keuntungan yang lebih. Contohnya kayak gini, Ustaz. Saya jual tanah itu dengan harga 200 juta. Saya bilang ke adik saya itu total harganya semua 150 juta. Berarti kan saya dapat keuntungan 50 juta. Nah, yang 150 juta itu dibagi 2 lagi. Berarti saya keuntungannya lebih banyak dong. 125 juta ya. Nah, begitu. Nah, kalau misalkan di agama itu itu mungkin perbuatan saya yang salah. Nah, kalau misalkan di agama itu cara supaya kita taubat, cara supaya kita taubat itu cukupkah dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja atau gimana? Ya. Jadi untuk kesalahan itu, kalau hubungannya langsung dengan Allah, ya, itu kita cukup hanya dengan taubat ya. Taubat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha mungkin. Ya. Tapi beda halnya ketika kita melakukan kesalahan kepada manusia, sesama manusia. Di samping kita bertobat juga harus ada istilahnya islah. Memperbaiki hubungan kan, saling meminta maaf, saling merelakan gitu. Itu konsep yang memang ditanamkan di agama kita seperti itu. Selain kepada Allah, kita juga harus islah, harus berbaikan lah, istilahnya berbaikan ya kepada sesama, termasuk kasus Kang Yen misalnya yang ini. Maka yang 50 juta itu harus dibagi 2 juga. Harus dibalikin. Iya, dengan catatan Kang Yen harus bilang. Harus kalau bahasa Jermannya sasadu ya. Jadi ya, harus minta maaf. Iya, minta maaf dan terangkan kesalahan Kang Yen seperti apa. Oh, begitu. Bahwa ini uang yang sebenarnya adalah segini, silakan ini yang lebihnya dibagi 2 lagi. Jadi deal kan 100-100 nantinya gitu. Nah, dalam Islam itu seperti itu. Jadi berarti memang tidak boleh ya menurut agama juga ya. Iya, itu berbohong dan berwadul itu. Berbohong dan berwadul. Nah, Ustadz, gini, mungkin ada waktu sekitar 15 menit lagi Kang Chandra ya. Kalau dari diri saya pribadi, penjelasan Al Ustadz itu cukup mudah dimengerti buat saya. Tapi mungkin buat para pemirsa atau buat yang nonton, terutama yang netizen saya lah, mungkin kayak gitulah. Nah, mungkin agak apa ya, agak kurang mencerna gitu. Nah, mungkin poin-poin dari sini yang bisa Ustadz Depi sampaikan kepada penonton saya. Mungkin dari bab milik tadi, rezeki tadi, silakan Ustadz, monggo. Ya, jadi intinya bahwa milik itu berbeda ya. Milik itu bukan rezeki.
Adapun milik dia itu adalah sesuatu yang kita kuasai. Ya. Entah itu dari hasil meminjam, membeli, diberi, atau apalah semacamnya, pokoknya sesuatu yang kita kuasai itulah milik. Iya. Nah, sedangkan rezeki adalah apa-apa yang kita makan, apa yang telah dimakan, yang telah dipakai, yang disedekahkan ya. Yeah. Nah, yang dimakan itu akan habis. Enaknya sampai tenggorokan saja. Yeah. Yang dipakai pun itu akan rusak. Nah, sementara yang disedekahkan kata Rasul itulah yang akan tersisa. Maksud tersisa di sini adalah tersisa untuk nanti kita di akhirat gitu. Yeah. Nah, makanya sebisa mungkin apa yang telah menjadi milik kita itu seberangkan supaya menjadi rezeki. Menjadi rezeki seperti apa? Menjadi rezeki yang akan tersisa. Intinya rezeki yang telah milik yang telah kita kuasai itu jadikanlah sebagai rezeki untuk sisa kita nanti di akhirat. Kita punya mobil, gunakanlah mobil itu untuk misal berjihad, membantu yang tidak mampu, sebijak mungkin ya. Itu kita mempunyai makanan, kita sedekahkan. Sedekahkan. Ada fakir miskin, ada pengemis, ada orang yang akalnya terganggu, misal. Sedekahkan. Supaya apa? Supaya nanti menjadi rezeki untuk kita. Nah, rezeki yang kita makan, rezeki yang kita pakai, rezeki yang kita sedekahkan harus diperhatikan halal haramnya. Karena yang selalu kita minta itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki yang thayyib. Apa rezeki yang thayyib itu? Rezeki yang halal. Rizqan halalan, bukan rizqan haraman. Rezeki yang halal itulah rezeki yang thayyib, gitu kan? Karena tidak semua yang thayyib itu halal. Tidak semua yang halal itu thayyib, tapi semua yang thayyib itu pasti halal. Luar biasa sekali penjelasan dari Al Ustadz. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz. Boleh. Ini yang terakhir, Ustadz. Berbicara rezeki sama milik ini sebetulnya umum Ustadz ya. Betul. Sebetulnya umum, tapi kebanyakan orang menilai rezeki atau milik itu sama gitu. Nah, setelah apa yang dikatakan oleh Al Ustadz, ternyata makna milik sama rezeki itu berbeda. Nah, pertanyaan saya kayak gini Ustadz, yang terakhir, kalau misalkan rezeki kita sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kan itu sudah dijamin. Betul. Sudah dijamin, masa sih Allah berbohong gitu kan? Ya. Saya pribadi otomatis dengan sukarela pasti, contohnya ngambil contoh yang simpel aja lah kayak gini. Saya sehari dapat uang 100.000. Kalau konsepnya kayak gitu, saya berani 50.000 disedekahkan. Dengan catatan kalau misalkan harus balik nih. Contohnya, jadi entah itu berupa makanan, entah itu berupa pakaian, apalagi dengan uang lagi gitu. Nah, kalau kita mengharapkan hal seperti itu, apakah boleh atau tidak gitu? Kang Iyad punya uang 100.000, disedekahkan 50.000, dengan catatan Kang Iyad ingin berharap kembali lagi gitu kan? Iya, dengan catatan harus balik lagi. Iya, itu mah bukan sedekah, jual beli. Oh, berarti tergantung niat kitanya mungkin. Betul. Ya? Yang disebut sedekah itu kan ketika kita memberi tanpa berharap kembali kan. Nah, boleh mengharapkan imbalan, boleh. Asal jangan dari orang lain. Cukup mengharapkan imbalan itu dari Allah saja. Itulah konsep ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan berarti tanpa pamrih, bukan.
Ikhlas itu justru kita pamrih, tapi pamrihnya hanya dari Allah saja. Oh. Silakan memberi, silakan bersedekah, silakan meminta imbalan, tetapi jangan dari manusia. Gitu. Dari Allah saja. Berarti kalau Ustadz bilang kayak gitu, transaksinya mungkin ya, transaksi intinya harus kepada Allah. Betul. Biar Allah ya yang mengganti semuanya. Nah itu. Oh, berarti bukan dari orang yang kita beri. Bukan. Oh, jadi konsepnya transaksinya kita harus langsung kepada Allah. Betul. Kita memberi 50.000 dengan transaksi tujuannya hanya kepada Allah, biar Allah yang menggantinya. Nah, itu. Banyak sekali yang saya petik, banyak sekali dapat ilmu buat saya pribadi. Nah, teman-teman semuanya, mungkin kalian ada yang mau bertanya, bisa komentar di kolom komentar. Next di video berikutnya saya akan bahas 1 atau 2 pertanyaan. Sekian dari saya, Iedati dan Al Ustadz Depi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.